Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis JF sebagai tersangka atas kepemilikan vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Dua remaja pelaku tawuran ditembak Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan lantaran menyerang mobil yang ditumpangi Kapolres saat berpatroli di Belawan, Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan pembegalan yang dilakukan oleh dua orang pelaku terhadap seorang marbot Masjid Al-Ikhlas bernama Nurholis di Jalan Dwi Kora 2, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis JF sebagai tersangka atas kepemilikan vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Tersangka JF ditangkap di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan dan kini masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penangkapan tersangka berawal dari pengungkapan petugas Bea dan Cukai yang menangkap seorang warga negara Malaysia karena kedapatan membawa zat etomidate dalam bentuk vape atau rokok elektrik. Kemudian dikembangkan Satres Narkoba Polresta Tangerang setelah menerima pelimpahan kasus untuk menangkap tersangka lainnya. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald F.C. Sipayung menjelaskan peran Ijong dalam kasus ini yakni menjadi otak dari pembelian dan peredaran vape mengandung obat keras tersebut. Mulai dari pembuatan WhatsApp Group di mana tersangka JF menjadi pengontrol agar zat etomidate dapat diselundupkan ke Indonesia. Jadi seperti kami sampaikan, ada grup WhatsApp yang dibuat yang berisikan 4 orang tersangka ini, TBR, ER, EDS, dan JF. Nah, grup ini memang di-create atau dibuat oleh tersangka JF ini. Disitulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF dengan EDS yang berada di Thailand, kemudian komunikasi terkait dengan rencana kepulangan, menyiapkan tiket, menyiapkan hotel, dan mengontrol dan mengawasi pada saat sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Peran si JF sendiri apa, Bang? Kalau dari hasil keterangan bahwa memang JF ini yang membeli, yang berkomunikasi dari ke si EDS ini. Dia memesan sekian banyak, kemudian dia menyuruh TBR ini untuk menjemput, memberikan tiket. R kemudian yang menyuruh TBR untuk menjemput, dan begitu nyampe di sini di Jakarta mengontrol, mengawasi. Jadi JF mendapatkan apa nih? Keuntungan apa nih? JF mendapatkan keuntungan apa? Kan dari keterangan kan memang setelah dibeli di sana antara 1 sampai 1,3 juta, ini akan diedarkan atau dijual di Jakarta. Selain tersangka JF, polisi juga menangkap tersangka lainnya yakni berinisial TBR, ER, dan EDS. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Laporan Tommy Okgani, Kota Tangerang, Banten, Garuda TV. Sebanyak 28 orang tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung selama periode April 2025. Puluhan tersangka yang ditangkap ini merupakan bandar, pengedar, dan pemakai narkoba. Barang bukti yang diamankan dari seluruh tersangka diantaranya sabu seberat 21,49 gram, ganja 430,77 gram, pil ekstasi 1 butir, dan tembakau sintetis 0,36 gram. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan terdapat seorang ibu rumah tangga yang turut diamankan selama periode tersebut akibat menjual narkoba jenis sabu. Jadi modusnya masih yang lama, tapi ada yang menarik seperti misalnya pelakunya adalah ibu rumah tangga yang menjual barang kelontongan, buka warung, tapi di warung itu ada memang sengaja menjual narkoba. Jadi di samping
menjual atau membuka warung tadi untuk menjual barang kelontongan, tapi ada juga narkoba yang dijual di sana. Dan mungkin berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, kalau ada yang karena punya hubungan dengan pemakai atau pengedar sehingga kemudian membantu mengedarkan. Kalau ini memang sengaja menjualkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Laporan Ferry Novianto, Bandar Lampung, Lampung, Garuda TV. Inilah 9 pelaku yang melakukan aksi penembakan di salah satu tempat hiburan malam di Samarinda. Dalam aksi penembakan tersebut, korban berinisial DIP 34 tahun tewas di tempat dengan 5 peluru yang bersarang di tubuh korban. Penembakan yang terjadi Minggu 4 Mei 2025 dini hari ini bermula saat korban menjemput istrinya di lokasi tersebut. Kemudian salah satu pelaku langsung menembak korban. Kapolda Kalimantan Timur, Brigjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pembunuhan tersebut telah direncanakan para pelaku, di mana 9 pelaku memiliki peran masing-masing, sementara UJ berperan sebagai eksekutor utama. Diduga motif pembunuhan tersebut akibat dendam, dan polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun polisi juga menduga ada keterkaitan dengan peredaran narkoba. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atas nama korban DIP umur 34 tahun, warga Samarinda, Kota Samarinda. Jadi waktu itu pagi-pagi telah terjadi penembakan terhadap yang bersangkutan oleh para pelaku. Ketika itu yang bersangkutan korban baru menjemput istrinya dari hiburan itu, keluar menunggu mobil, kemudian para pelaku langsung menembakkan beberapa tembakan ke tubuhnya. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata api beserta mortir yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Para pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Menilai soal hukuman mati para koruptor. Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Tunjukkan buktinya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Harus meminta masukan. Silakan warga. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. Hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama. Laporan 8 siang. Setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore dan 11 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Otomotime, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas.
Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Allah, aku udah bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Ketika keajaiban lahir dari para anak-anak, ketika kepintaran dan bakat luar biasa membuat dunia terpukau. Seperti apakah kisah mereka dan anak ajaib? Setiap hari pukul 5:30 pagi, 10:30 siang, dan 3:30 sore. Hanya di Garuda TV. Prof, ini salah satu SPPG ya. Menu hari ini apa? Menu hari daging sapi, Pak. Daging sapi lokal. Jadi semuanya lokal. Warga senang, bahkan pekerja semua merasa happy. Dia pulang dari sini yang mana bukan hanya sekedar gajinya aja dapat, sisa makanan pun dibawa pulang. Prof Dadan itu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra ya. Badan Gizi memberikan dua hal. Satu, creating demand. Dua, menggaransi offtake. Kita masih menemukan ada yang keracunan, katanya habis makan dari dapur bergizi gratis. Kita tidak pungkiri itu terjadi. Saksikan Orang Penting, Jumat 9 Mei, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Dua remaja pelaku tawuran ditembak Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan, lantaran menyerang mobil yang ditumpangi Kapolres saat berpatroli di Belawan, Sumatera Utara. Insiden ini menyebabkan satu dari dua remaja yang terkena tembakan meninggal dunia. Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada malam Sabtu lalu ketika terjadi tawuran antar pemuda di Belawan, Sumatera Utara. Kelompok pemuda tersebut justru menghadang sambil mengayunkan senjata tajamnya ke arah mobil dinas Kapolres Belawan. Kapolres Belawan pun keluar dan memberikan peringatan untuk menghentikan aksi mereka. Namun pelaku tawuran malah mengejar Oloan serta melemparinya dengan batu dan petasan. Selanjutnya, Oloan mengeluarkan 3 kali tembakan peringatan ke udara. Merasa terancam, Oloan kemudian melepaskan 3 kali tembakan ke arah para pelaku tawuran. Belawan ini kan awalnya terjadi bentrokan antara kampung. Berkembang dari mulai jam 11 malam, kemudian ada residunya hingga ke dekat dengan tol. Ketika Kapolres lewat tol, itu terjadi pelemparan terhadap beberapa kendaraan yang lewat situ. CCTV kita ambil, kemudian terjadi pelemparan terhadap kendaraan-kendaraan lewat situ. Kapolres turun di situ, kemudian menghalaulah anak-anak yang mencoba mengganggu kendaraan yang ada di sekitar situ. Tetapi mereka melawan sehingga Kapolres melakukan diskresi menembak para masyarakat atau kerumunan masyarakat yang mencoba mengganggu lalu lintas di sekitar tol. Memang ada korban dan kita sudah lakukan kegiatan di rumah sakit. Namun kami turut duka cita, satu di antara korban tersebut meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit. Sementara itu, suasana haru menyelimuti rumah duka di Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Martubu, Kecamatan Medan Labuhan. Keluarga dan warga masih tak menyangka atas kepergian MS, remaja yang menjadi korban penembakan. Nuraida, ibu korban, dengan suara bergetar menceritakan detik-detik terakhir anaknya sebelum peristiwa naas tersebut terjadi. Kejadiannya saya kurang jaga jadi dia keluar, dia main. Kalau ibu melihat anak ini, yang siapa ini sendiri seperti apa bu sehari-harinya? Oh, dia memang anaknya, seharusnya dia malam itu dia nggak jaga anaknya, adiknya, jaga adiknya tiap malam karena kan lagi kerja nih, jaga mamanya lagi kerja, jaga nenek-nenek, mamanya ibu tunggal Pak, nggak ada, ayahnya nggak ada.
Polda Sumatera Utara telah membentuk tim khusus untuk memastikan transparansi pengusutan penembakan yang dilakukan oleh Siahaan terhadap pelaku tawuran. Laporan Tim Liputan, Garuda TV. Jajaran Satreskrim Polres Wonogiri berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan JNS, warga Ngadirojo, Wonogiri. Kapolres Wonogiri mengungkap motif utama pelaku menghabisi korban berinisial DH karena masalah asmara. Dari hasil pemeriksaan, aksi pembunuhan diawali ketika pelaku dan korban terlibat pertengkaran hebat. Kesal karena korban mendesak untuk dinikahi dan masalah hutang, tersangka menjadi gelap mata serta mencekik kekasih gelapnya hingga terjatuh terbentur pondasi bangunan hingga meninggal dunia. Berlanjut menjadi pasangan kekasih dan sempat saya bertanya kemarin juga dan melakukan kehidupan seperti suami istri. Namun dengan demikian, dengan berjalannya waktu di bulan Februari, korban sendiri bertemu dengan tersangka untuk meminta agar dinikahi. Disinilah ada pemikiran lain dan dia berpikir hal yang tidak nyaman baginya karena dia khawatir akan ketahuan kegiatan perselingkuhannya. Tentunya pada waktu itu juga di tanggal 11 itu, tepatnya di rumah orang tuanya, orang tua tersangka maksudnya, di Desa Berhubung, Ngadirojo, korban dicekik, kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Adapun korban dikuburkan di area belakang rumah orang tuanya dan ditutup cor untuk menutupi bau dari jenazah korban. Pria yang berprofesi sebagai supir ini enggan menikahi korban lantaran telah berkeluarga. Dia minta dinikahi. Selain itu, saya juga ada tanggungan pinjam uang ditakdir. Iya. Berapa? Total 15 juta. Terus kemudian setelah dibunuh, akhirnya diapakan? Saya kubur baik di belakang rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Laporan Hendro Wahyu, Wonogiri, Jawa Tengah, Garuda TV. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat warga yang melintas di Jalan Kertadalam, Sidakarya, Denpasar, Bali dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam mobil yang sudah 2 hari terparkir di tempat tersebut. Tim gabungan unit reskrim Polsek Denpasar Selatan dan Polresta Denpasar berhasil menemukan keberadaan pelaku berinisial GW yang tengah berada di Solo. Saat hendak diamankan, pelaku justru kabur dan berupaya menabrak tim gabungan. Pelaku akhirnya diamankan setelah kedua betisnya terkena timah panas oleh aparat. Diketahui tersangka dan korban adalah pasangan kekasih yang sama-sama berprofesi sebagai pengemudi aplikasi online di Bali. Pelaku mengaku sakit hati setelah korban mencacinya dengan sebutan mokondo atau tidak bermodal. Tersangka juga cemburu karena korban diduga telah memiliki pacar baru. Tersangka kemudian merencanakan pembunuhan dengan menggunakan sebilah pisau yang diambil dari dapur rumah pamannya. Korban pun dieksekusi di lahan kosong di daerah Jimbaran, Badung, Bali. Usai melakukan aksinya, jenazah korban tetap ditaruh di dalam mobil dan kemudian dibawa ke Jalan Kertadalam, Sidakarya, Denpasar. Tersangka pun langsung melarikan diri ke Jawa Tengah. Peristiwa pembunuhan itu di lahan kosong di Jalan Gogong, Jimbaran, terjadi TKP awal. Jadi di kos-kosan itu yang depan kontrakan terakhir mobil ditemukan itu adalah mobil tempat mobil ditempatkan di situ. Saling kenal Mang Dan? Ini pacaran. Jadi tersangka sama korban ini pacaran. Mohon maaf, korban ini sudah janda. Posisi mereka sama-sama driver. Jadi salah satu motif yang ada setelah kami lakukan pemeriksaan,
Tersangka merasa sakit hati karena di grup mereka para driver, dan driver online lah, itu sempat korban ini mengatakan bahwa kau itu cuma mukondo, sakit hati di situ dia. Tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Selain itu, tersangka juga diduga kuat merupakan pemakai narkoba. Dugaan itu berdasarkan hasil tes narkoba tersangka yang dinyatakan positif. Inilah detik-detik aksi pembacokan yang dilakukan pria yang berinisial FA kepada korban NH di halaman parkir rumah sakit daerah wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, sejumlah warga atau pemuda diketahui sedang berkumpul dan berdiri di pintu masuk RSUD setempat. Tak berselang lama, pria yang menggunakan celana pendek berwarna putih tiba-tiba mengeluarkan sebilah dan langsung membacok ke badan korban. Korban pun terjatuh dan berupaya berdiri untuk kabur. Sementara teman yang lain berupaya mencegah aksi pembacokan tersebut, namun pencegahan yang dilakukan gagal. Akibat pembacokan itu, korban mengalami luka serius di bagian dada, membuat ia terjatuh dan terkapar di depan halaman rumah sakit daerah Ketapang, Sampang. Petugas kepolisian yang mendengar laporan langsung ke TKP dan melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Saat itu juga, petugas langsung mengamankan pelaku berinisial FA di lokasi kejadian. FA kemudian langsung dibawa ke Mapolsek setempat, sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Sampang guna dimintai keterangan lebih mendalam. Kembali dia merasa sakit hati dan dia membawa, kebetulan dia ada celurit, terus akhirnya dia dibalas dengan celurit itu, sehingga dibatuk lagi celurit itu, robos di situ, tidak lama meninggal dunia di rumah sakit itu. Jadi disitulah mereka sebagai tersangka FA ini dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini, pelaku asal Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ini bersama barang bukti sebilah celurit dan sebuah handphone dibawa petugas guna diamankan ke Mapolres Sampang, Madura, Jawa Timur. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang, Madura, Garuda TV. Siap-siap terhibur dengan video yang lagi viral. Dari kelakuan absurd sampai kejadian tak terduga, semua bakal bikin kamu ngakak tanpa henti. Ada kamera, Mak. Nanti Mama mau laporan sama malaikat. Saksikan The Power of Netizen setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu, pukul 2 siang dan pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Menilai soal hukuman mati para koruptor. Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Prof, ini salah satu SPPG ya. Menu hari ini apa?
Menu hari daging sapi Pak, daging sapi lokal. Jadi semuanya lokal. Warga senang, bahkan pekerja semua merasa happy. Dia pulang dari sini yang mana bukan hanya sekedar gajinya aja dapat, sisa makanan pun bawa pulang. Prof Dadan itu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra ya. Badan Gizi memberikan dua hal. Satu, creating demand. Dua, menggaransi offtake. Kita masih menemukan ada yang keracunan, katanya habis makan dari dapur bergizi gratis. Kita tidak pungkiri itu terjadi. Saksikan Orang Penting, Jumat, 9 Mei, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan pembegalan yang dilakukan oleh dua orang pelaku terhadap seorang marbot Masjid Al-Ikhlas bernama Nukolis di Jalan Dwi Kora 2, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban yang hendak masuk dalam masjid setelah pulang dari rumah orang tuanya diduga telah dibuntuti oleh dua orang pelaku. Sempat ingin mempertahankan kendaraan sepeda motor Matic miliknya, namun naas pelaku membawa senjata tajam dan nekat melukai korban. Bahkan korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menurut keterangan keluarga korban mengalami luka di bagian jari kelingking dan harus menjalani tindakan operasi. Tak hanya itu, korban juga kehilangan sepeda motor miliknya. Mulai curiganya tuh ketika di Pahlawan Aradilah. Soalnya korban tuh mulai curiga ada yang membuntuti dua motor. Ketika masuk sini ternyata satu motor yang ada kan. Nah, sesuai yang di CCTV, ketika korban nyampe buka gerbang, buka ini, tapi belum terbuka gerbang tuh, baru terbuka gemboknya kan. Setelah itu ternyata begal ini mungkin lihat situasi yang di jalan sebelah sana, balik lagi, ternyata langsung nyabet golok itu. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Jatanras Polda Sumsel telah mengambil keterangan beberapa saksi dan memeriksa rekaman kamera CCTV guna memastikan siapa pelaku pembegalan tersebut. Laporan Yola Dwi Rosdiana, Palembang, Sumatera Selatan, Garuda TV. Satu dari 4 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial A yang juga merupakan residivis curanmor antar kota mendapat tindakan tegas terukur dari tim Jatanras Polda Jawa Timur karena mencoba melawan saat hendak ditangkap dengan melemparkan bom bondet atau bom ikan. A bersama 3 orang pelaku lainnya mencuri mobil di Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Namun aksinya tersebut diketahui oleh polisi. Selain melumpuhkan A, tim Jatanras Polda Jawa Timur juga berhasil mengamankan 1 orang pelaku lainnya. Sedangkan 2 orang pelaku melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Penyelidikan dan kita dapati pelaku ada di TKP. Mereka sudah masuk ke rumah, sasarannya 2 mobil ya Pak Fauzi ya. Kita lakukan pengejaran. Satu tertangkap, yang satu ini melemparkan bondet, ada BB-nya nanti, sepeda motornya kita amankan, yang 2 berhasil melarikan diri. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis golok, bom bondet, helm dan tas pelaku serta motor pelaku. Polisi juga terus melakukan penyidikan terhadap jaringan curanmor antar kota ini. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV.